Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah. Pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini, Allah kembali mempertemukan kita untuk dapat hadir pada majelis online ini. Semoga hadirnya kita di dalam majelis online ini memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia inginkan dari perjalanan tersebut adalah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya karena sebab keinginan mencari ilmu tadi jalan menuju surga. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah. Malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-112 pada Majelis Bahasa Arab Online Al-Insan angkatan yang pertama. Kami dari panitia terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar selalu memperbaharui niatnya dan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam menuntut ilmu akan memudahkan antum semuanya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan niat yang benar di dalam mencari ilmu tersebut diantaranya adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurajaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita mempunyai fitur rekaman yang mana hasil rekamannya kita upload di Telegram dan juga YouTube Pintar Nahu.
Semoga itu bisa memudahkan antum di dalam memperoleh ilmu, dan bagi antum yang tertinggal dan belum memahami ilmunya bisa melihat rekaman tersebut supaya antum bisa mengejar ketertinggalannya. Naam. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar kembali mematuhi tata tertib majelis online yang telah kita sepakati. Di antaranya adalah dengan hadirnya antum sebelum dimulai majelis ini, ya. Jam 8 tepat harus sudah hadir. Masih banyak yang terlambat. Masih banyak yang terlambat. Mohon untuk kembali mematuhi tata tertib terkait dengan kehadiran, yaitu on time-nya. Kemudian di antara tata tertib majelis online juga adalah sikap tawajuh di dalam belajar. Harap seluruh peserta tawajuh di dalam belajar, yaitu menghidupkan kamera on cam dan juga berpakaian rapi, siap layaknya seorang thalibul ilmi dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Kemudian jika ada kesempatan nanti untuk bertanya, maka silakan bertanya dengan adab seorang thalibul ilmi, adab yang baik, dan bertanya untuk memperoleh ilmu yang belum antum pahami. Nah, Toyib, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu ta'ala wara'ah. Kepada Al-Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk malam hari ini kita kembali belajar nahwunya saja dulu ya. Melanjutkan materi yang kemarin, silakan dibuka di kitabnya. Latihan 5 ya. Latihan 5 dari pelajaran 7. Masih terkait penerapan domir tunna dan tum ya. Domir tum dan tunna. Latihan 5 saya bacakan perintahnya. Amama kulli jumlatin fima yali sighatani lil fi'li. Di depan setiap jumlah berikut ini terdapat dua sighah, dua bentuk fi'il. Ya. Yaitu fi'il dengan menggunakan domir tum dan menggunakan domir tunna. Ikhtaris sighatas sahihata wa akmil biha al-jumlata. Pilihlah sighah yang benar dan sempurnakan jumlah atau kalimat dengan sighah tersebut. Jadi dilihat dulu
khitabnya, lawan bicaranya itu mudzakkar atau muannats, ya. Kemudian diterapkan fi'il sesuai dengan sighah yang dibutuhkan. Nah. Gaung silakan Gaung nomor 1. Aqra'tum al-Qur'anal yauma ya abna'i. 6. Diartikan Apakah kalian membaca Quran hari ini, wahai anak-anakku? betul. 6. Aqra'tumul Qur'anal yauma ya abna'i. Apakah kalian baca Al-Qur'an pada hari ini, wahai anak-anakku? Nah, kalau ingin menyambung mem sukun dengan alif lam, nanti memnya di domah, ya. Nanti ada materinya itu. Ada materinya. Baik. Nomor 2 dengan Anas, silakan Anas. Monggo. Mata roja'tum min Makkata ya ikhwani. 6. Kapan kalian kembali dari Mekah, wahai saudara-saudaraku? Betul. Khair insyaallah. Apa i'rab dari ikhwani di situ, Anas? Ya Ustaz. I'rabnya apa itu? Ikhwani. Ikhwani Apa? sebentar Ustaz. Ikhwani. Ini apa namanya? Lupa ya. Munada apa itu? Munada mudhof, Ustaz. Munada mudhof, betul. I'rabnya apa munada mudhof? I'rabnya mabni ala ma yarfa'u bihi ya Ustaz ya. DL1 ini ya. DL1. Munada mudhof, i'rabnya apa? Munada mudhof. Yang mabni itu kan munada mufrad itu ya. Oh Munada iya. mufrad. Kalau munada mudhof, apa i'rabnya? Mansub Ustaz. Mansub, betul. Ya, mansub ya, munada mudhof. Berarti itu aslinya apa bunyinya? Atau pertanyaan saya tadi, i'rabnya apa itu? Mansubnya dengan apa maksud saya? Mansubnya dengan apa? Ikhwani. Mansub dengan dengan fathah Ustaz. Dengan fathah. Mana fathahnya nggak ada? Ikhwani. Dengan Insyaallah. Baik. Ya. Baik, insyaallah. Yakfi. Pak Agus Lim, pripun Pak Agus Lim? Mansubnya dengan apa di situ Pak Agus Lim? Ya ikhwani. Dengan fathah al-muqaddarah Ustaz. Fathah muqaddarah, Masya Allah. Nah, sebabnya apa Pak Agus Lim? Karena isim bersambung dengan ya mutakalim. Oke. Namanya apa istilahnya namanya? Sebabnya, nama sebabnya. Yang membuatnya muqaddarah itu apa? Apa namanya, munasabah ya? Betul, al-munasabah. Al-munasabah. Baik. Jadi ya ikhwani itu mansub bil fathah al-muqaddarah. Ya, mansub dengan fathah yang disembunyikan. Ya, apa sebabnya? Al-munasabah. Ya, karena
bermunasabah, yaitu menyesuaikan dengan ya al-mutakalim. Jadi itu aslinya adalah ya ikhwanai, nah, gitu. Ya ikhwanai, ya. Karena bersambung dengan ya mutakalim, maka semuanya menjadi kasroh. Ya, tapi aslinya ada fathahnya di situ. Kita ingat kembali pelajaran tentang i'rab takdiri ya, yang sudah pernah kita singgung. Jadi untuk isim, i'rab takdiri, i'rab yang bersifat takdiran itu kan ada 3 tempat. Ya, terjadi pada isim maksur, isim mankus, dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Dengan sebab yang berbeda-beda. Kalau pada isim maksur, itu sebabnya at-ta'adzur. Gitu, okay? Jadi sebab yang menjadikan harokat muqaddaroh pada isim maksur itu adalah at-ta'adzur. Ya. Kemudian kalau pada isim mankus sebabnya adalah as-saqlu, rasa berat. Ya, rasa berat. Dan perlu dipahami yang muqaddaroh atau i'rab takdiri pada isim mankus itu hanya pada kondisi marfu dan majrur saja. Untuk yang mansub tidak terjadi i'rab takdiri. Ya, karena fathahnya dhahirah. Isim mankus kan begitu ya. Marfu bid dhammah al muqaddarah, mansub bil fathah, majrur bil kasroh al muqaddarah. Jadi i'rab takdiri pada isim mankus hanya terjadi pada kondisi marfu dan majrur saja. Ya, sebabnya adalah as-saqlu. Nah, sedangkan i'rab takdiri yang terjadi pada isim yang mudhaf kepada ya al-mutakalim itu terjadi pada semua harokat, pada semua kondisi i'rab baik marfu, mansub maupun majrur. Sebabnya adalah al-munasabah. Al-munasabah itu apa? Menyesuaikan. Yakni menyesuaikan dengan ya al-mutakalim. Gitu ya, insyaallah. Ini sekedar mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari. Baik, insyaallah. Gibraltar berikutnya, silakan nomor 3. Nah, Ustaz. Ghasaltunna wujuhakunna bisobun. Apakah kalian Tidak boleh diwakafkan bacanya. maaf Ustaz. Nggak ketahuan nanti itu irobnya. Ya, Ustaz. Sobunu, sobuna, apa sobuni? Bisobuni. Iya, khair. Majrur ya. Majrur, Ustaz. Oke, moga dihatikan. Apakah kalian telah mencuci wajah-wajah kalian dengan sabun? Khair insyaallah. Betul. Nah. Berikutnya, Dokter Anang silakan. Min ayyi idaatin sama'tunna sami'tunna Ya. al akhbaro ya banati. Baik, betul. Artinya dari mana? Dari idaah itu apa? Radio. Dari Ya. Cara bagaimana menerjemahkan ayu itu belakangan. Ayu itu artinya apa gitu ya? Dari radio apa? Itu cara menerjemahkannya. Dari radio apa kalian mendengar kabar-kabar wahai putri-putriku? Betul, khair insyaallah. Min ayyi idza'atin sami'tunna al-akhbaro ya banati, dari radio apa kalian mendengar berita-berita wahai putri-putriku. Baik.
insyaallah. Berikutnya Agus, silakan Agus. Agus Suprapto. Min ayyi babu dakhaltumul masjida ya ikhwani. Babu itu sebagai apa kedudukannya? Kenapa kok dia marfu? Dan apa sebab ghairu munsharifnya, babu? Oh, harusnya tanwin ya Ustaz. Tanwin. Min ayyi babun dakhaltumul masjida ya ikhwani. Nah, ini yang perlu diingat-ingat selalu ya, Agus ya. Ini kita ingatkan kembali, setelah ini tidak boleh lupa. Ya. Kata ayu itu nanti selalu ya memerlukan mudhof ilaih. Ya. Jadi yang jatuh setelah ayu itu sebagai mudhof ilaihnya. Oke, monggo diulang lagi bacanya. Min ayyi babin dakhaltumul masjida ya ikhwani. Nah, begitu ya. Jadi min ayyi babin ya, majrur sebagai mudhof ilaih dari ayu. Nah, baik, monggo diartikan. Dari itu apa kamu masuk masjid wahai Kalian saudara dakhaltum. Kalian. kalian masuk masjid wahai saudara-saudaraku. Betul, insyaallah. Dari pintu mana maksudnya ya? Dari pintu mana kalian memasuki masjid wahai saudara-saudaraku. Baik, insyaallah. Fathi silakan, Fathi. Nomor 6. Nomor 6, Ustaz. G. Lima fatahtun nan nawafida ya banati. Iya, betul, khair. Artinya 5. Mengapa kalian tidak membuka ya Ustaz? nggak ada tidaknya. 5. Mana ada tidaknya? Mengapa kalian membuka jendela-jendela itu wahai anak-anakku, anak-anak perempuanku? Betul, khair insyaallah. Nah. Baik, berarti sudah selesai dari penerapan domir, tum, dan tunna. Nah, ada yang perlu ditanyakan dulu barangkali? Sebelum dilanjutkan. Monggo silakan. Untuk Ustaz, yang min babin dakhaltum al masjidah, kalau dakhala itu kan nggak butuh objek ya Ustaz, tapi di sini kesannya masjidah itu objek ya Ustaz. Yang benar dakhala itu butuh objek Pak Bayu. Oh, butuh objek Ustaz. Dakhala itu termasuk fi'il muta'addi. Fi'il yang ada objeknya. Salah satu ciri atau tanda fi'il muta'addi itu adalah bisa dilekati oleh domir muttasil. Bisa dilekati oleh domir muttasil. Karena fi'il lazim tidak bisa dilekati oleh domir muttasil. Ya. Dakhala itu bisa dilekati oleh domir muttasil. Ya. Dalilnya adalah di dalam surah Ali Imran kalau nggak salah. Waman dakhalahu kana aminah. Dan barang siapa yang masukinya maka dia aman.
Gitu ya. Waman dakholahu. Nah itu. Dakholahu. Hu itu kan domir mutasil yang melekat pada dakhola. Begitu Bapak Bayu ya. Jadi al-masjidah itu sebagai maf'ul. Memang dalam masalah dakhola ini ada beberapa qaul. Ada beberapa pendapat di kalangan ahli nahwu. Ada yang menyatakan dakhola dan apa yang dimasuki itu adalah sebagai dhorof, bukan sebagai maf'ulun bi. Sebagai dhorof. Ya, yaitu dhorof makan. Tapi yang benar insya Allah dakhola itu termasuk muta'adi tergantung konteksnya. Ya, fi'il muta'adi tergantung konteksnya. Apa buktinya itu tadi? Karena yang namanya fi'il muta'adi itu salah satu cirinya bisa dilekati oleh domir muttasil. Fi'il lazim tidak bisa dilekati oleh domir muttasil. Misalnya apa fi'il lazim itu? Jalasa, duduk. Tidak ada jalasahu. Jalasaka, mendudukimu. Khair insyaallah. Tapi dakhala bisa dilekati oleh domir muttasil. Waktu itu sudah pernah saya sampaikan, kalau dakhala itu kan ada dua versi. Ada dakhala al-hissiyah dan dakhala al-ma'nawiyah. Dakhala yang bersifat hissi, bersifat fisik. Ya, dan dakhala al-ma'nawiyah, dakhala yang bersifat maknawi, bersifat abstrak. Nah, dakhala yang bersifat fisik itu memasuki sesuatu yang sifatnya fisik. Ini tidak memerlukan huruf jar apapun. Jadi langsung, dakhala misalnya masuk rumah, dakhalal baita. Masuk masjid, dakhalal masjidah. Ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau memasuki sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, maka itu nanti ada huruf jarnya. Ya, ada huruf jarnya. Biasanya berupa fi. Misalnya masuk Islam itu bukan dakhalal Islam, tapi dakhala fil Islami. Ya, dakhala fil Islami. Nah. Dalilnya surah Al-Fajr ayat terakhir itu ya. Itu ada dua dakhala sekaligus itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, masuk ke dalam golongan, bukan masuk ke dalam jasadnya hamba-hambaku. Ya, makanya pakai fi di situ. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jannah itu ada wujudnya fisik. Ya, cuma belum bisa kita lihat sekarang. Memasuki sesuatu yang bersifat fisik, maka tidak perlu ada huruf jarnya. Gitu ya, bisa difahami insyaallah. Makanya di sini tidak perlu ada huruf jar, langsung dakhaltumul masjidah. J, baik. Ada lagi yang perlu disampaikan? Yang soal nomor Pripun, Bapak Yu? ya, Ustaz, Sudah ya? yang latihan kemarin Ustaz. Oke, monggo. Nomor 4 Ustaz Afan. Nomor 4, ya. Yang mata khorotum minal madrasati. Kalau minal madrasatinya di sini kedudukannya apa ya Ustaz? Minal madrasati. Ya, Ustaz. Itu muta'alik Bapak Yu. Muta'alik. Jar majrur, muta'alik. Muta'alik itu adalah suatu kedudukan yang dikaitkan dengan apa yang sebelumnya. Itu bukan maf'ulun bi.
Karena kalau khoroja itu termasuk fi'il lazim. Khoroja yakhruju fi'il lazim. Tidak ada maf'ul bihnya. Kalau ingin menjadikannya muta'addi dengan cara merubah wazannya menjadi af'ala atau fa'ala. Itu nanti ada materinya. Jadi kalau khoroja kita rubah wazannya menjadi akhroja atau khorroja. Makanya dalam hadis misalnya akhrojahul Bukhari. Ya, Al-Bukhari mengeluarkannya. Akhroja itu mengeluarkan. Ya, gitu. Atau khorroja. Makanya ada istilah takhrij hadis. Takhrij itu adalah masdar dari khorroja. Khorroja yukharriju takhrijan. Takhrij. Takhrij itu adalah mengeluarkan sanad-sanadnya itu ya. Namanya takhrij. Untuk kemudian dihukumi sebagai sahih apa dhaif, nah itu dari takhrij itu tadi. J, ada lagi? Bisa diulang tadi contoh fi'il yang muta'addi yang bersambung dengan dhamir. Itu surah Ali Imran. Wa man takhalahu kana amina. Nanti dicari sendiri ya ayat berapa itu. Wa man takhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Nah itu takhalahu. Takhala di sini dilekati oleh dhamir mutasil menunjukkan takhala itu fi'il lazim. Ngapunten, fi'il muta'addi. Ya, karena salah satu ciri dari fi'il muta'addi adalah bisa dilekati oleh dhamir mutasil. Surah barakallahu fiik. Oke, baik. Wa fika barakallah. Ada lagi? Sabar ya. Nah. Sekarang kita lanjutkan ke latihan 6 ya, rekan-rekan. Ini yang saya maksudkan kemarin, pembahasan mengenai kana. Agak banyak ini materinya ya. Kita pelajari pelan-pelan. Nah. Silakan dibuka modulnya dulu. Modul Dars 7 halaman 2. Jadi menggunakan kana dalam kalimat itu tidak sembarangan rekan-rekan ya. Ada aturannya. Ya, kapan menggunakan kana dan kapan tidak menggunakan kana itu. Baik, saya bacakan soal yang kedua berlaku untuk latihan 6. Ya, harap semuanya tawajuh. Bagaimana penerapan fi'il kana dalam jumlah? Jawabannya, sebagaimana telah diketahui bahwa kana termasuk salah satu nawasih yang di antara maknanya adalah menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Ya, kana amalannya tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu secara amalannya. Tapi makna yang dikandung oleh kana itu adalah menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung kana itu adalah kalimat-kalimat yang maknanya sudah terjadi. Begitu. Misalnya saya mengatakan, kana rajulu mudarrisan. Ya. Itu artinya adalah dulu laki-laki itu adalah guru. Begitu. Kapan menjadi gurunya? Sudah berlalu. Ketika ngomong ini sudah tidak lagi menjadi guru. Gitu. Kalau saya mengatakan al-mudarrisu ar-rajulu mudarrisun. Ar-rajulu mudarrisun. Tanpa kana, laki-laki itu adalah guru. Ketika ngomong ini masih menjadi guru. Tapi kalau sudah kanar rajulu mudarrisan, ya, dulu laki-laki itu adalah guru.
Berarti ketika ngomong ini sudah tidak lagi menjadi guru. Gitu ya, nanti ada rincian-rinciannya. Yang penting sekarang kita pahami dulu bahwasanya kana itu menunjukkan waktu lampau, sudah terjadi. Baik. Selanjutnya di halaman 3, mohon diperhatikan. Oleh karena itu, terkait penerapan kana dalam jumlah, perlu diperhatikan beberapa siyak atau konteks kalimat sebagai berikut. Nah, ini rincian-rincian penggunaan kana ini, ya. Yang pertama, jika suatu kalimat mengandung waktu lampau, ya, mengandung waktu lampau. Itu waktu-waktu yang menunjukkan lampau, misalnya bulan lalu, tahun lalu, 1 jam yang lalu, kemarin, tadi, gitu ya. Pokoknya waktu-waktu yang menunjukkan sudah lampau. Namanya sudah lampau itu tidak selalu harus yang lama gitu, tidak. Ya, nanti ada batasannya. Namanya lampau gitu ya, itu nanti ada batasannya, ada keterangannya nanti. Pokoknya yang sudah lewat setelah pembicaraan itu namanya lampau. 1 detik berlalu dari pembicaraan itu sudah lampau namanya. Nah, gitu ya. Baik. Jadi saya ulang, jika suatu kalimat mengandung waktu lampau dan sudah ada fi'il madhi yang menunjukkannya, maka kalimat tersebut tidak harus diberi kana. Ya, kalimat ada waktu lampau, tapi sudah ada fi'il madhinya. Ya, sudah ada fi'il madhi yang menunjukkannya. Maka yang seperti ini tidak harus, tidak wajib diberi kana. Contohnya, mohon diperhatikan. Kalimat telah pergi saudaraku ke desa kemarin. Telah pergi saudaraku ke desa kemarin. Mana waktu lampaunya di situ? Kemarin. Apakah ada fi'il madhi yang telah menunjukkannya? Ada, yaitu telah pergi. Sudah ada fi'il madhinya. Maka kalimat seperti ini, yaitu ada tanda panah itu, tidak perlu diberi kana. Langsung saja kita katakan, Dahaba akhi ilal qaryati amsi. Dahaba akhi ilal qaryati amsi. Saudaraku ya telah pergi ke desa kemarin. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah. Contoh yang lain. Telah kembali ayahku dari Mekah sepekan yang lalu. Telah kembali ayahku dari Mekah sepekan yang lalu. Mana waktu lampaunya? Sepekan yang lalu. Ini menunjukkan waktu lampau. Apakah ada fi'il madhinya? Ada, yaitu telah kembali. Maka yang seperti ini juga tidak perlu diberi kana. Cukup kita katakan, Roja'a abi min Makkata qabla usbu'in. Ya, qabla usbu'in artinya sepekan yang lalu. Kata qabla dan ba'da ada 2 versi terjemahan, ya. Sudah kita pelajari di kitab DL1. Baik. Untuk yang poin 1 sudah bisa dipahami. Ada yang perlu ditanyakan? Poin 1 ini. Cukup, ya. Baik, kita lanjutkan ke poin 2. Yang poin 2, jika suatu kalimat tidak mengandung waktu lampau, suatu kalimat tidak mengandung waktu lampau, maka tidak harus diberi kana. Tidak harus diberi kana. Bila diberi kana, maka otomatis maknanya menjadi lampau, meskipun nggak ada kata-kata waktu yang menunjukkan lampau, tapi kalau diberi kana, otomatis menjadi lampau. Nah, begitu. Contohnya, mohon diperhatikan. Lelaki itu fakir. Ya, lelaki itu fakir. Apakah ada waktu lampaunya? Tidak. Maka yang seperti ini tidak harus diberi kana.
Jadilah ar-rajulu faqirun. Ya, ar-rajulu faqirun. Berarti fakirnya ketika ngomong ini masih fakir dia, gitu ya. Nah, keterangannya di situ. Kalimat ini tidak mengandung waktu lampau, maka tidak perlu diberi kana. Secara makna, kefakiran lelaki tersebut masih terjadi indal kalam saat pembicaraan. Itu namanya indal kalam. Nanti ada istilah indal kalam, ada ba'dal kalam, ada qoblal kalam. Nanti ada seperti itu ada, nanti penjelasannya. Baik. Tapi kalau diberi kana, ya, menjadi kana rajulu faqiron, sebagaimana amalan kana, tarfaul isma wa tansibul khobar, ar-rajulu sebagai isim kana, faqiron sebagai khobar kana. Ya, konsekuensinya berubah irobnya, begitu ya, sesuai dengan amalan kana. Artinya dahulu lelaki itu miskin, tidak ada kata-kata yang menunjukkan waktu lampau, tetapi dengan diberi kana itu otomatis maknanya menjadi lampau. Ya, keterangannya di situ. Kalimat ini tidak mengandung waktu lampau, tapi karena diberi kana, otomatis maknanya menjadi lampau, yakni kefakiran lelaki tersebut terjadi di masa dahulu, atau istilahnya qoblal kalam, sebelum pembicaraan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika ngomong ini, kan rajulu faqiron, kapan fakirnya miskin lelaki itu? Ya sudah terjadi, gitu ya, sudah terjadi. Saya berikan beberapa contoh yang lain di situ, mohon diperhatikan untuk semakin menguatkan. Saya berikan satu contoh lagi maksudnya. Kalimat ukhti fil matbahi, saudariku di dapur. Dengan Nur Muhammad, kalimat ini ukhti fil matbahi. Ya, sengaja saya tanya antum ini. Antum kan senangnya ukhti-ukhti ya. Kalimat ini ada waktu lampaunya enggak, Nur? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Berarti kapan ukhtinya di dapur ini? Indal kalam masih terjadi. Indal kalam, betul. Ketika ngomong ini masih di dapur saudarinya itu. Ya, saudariku di dapur. Tapi begitu diberi kana, kanat ukhti fil matbahi, berarti di dapurnya itu sudah terjadi. Ketika ngomong ini sudah terjadi, ukhtinya di dapur, dan ketika ngomong ini sudah tidak di dapur lagi. Ya. Ketika ngomong ini sudah tidak di dapur lagi. Kanat ukhti fil matbahi, tadi saudariku di dapur. Gitu, ya, bisa difahami. Nerjemahkan kana itu begini rekan-rekan. Kana itu kalau waktunya sudah lama diartikan dahulu. Kalau waktunya belum lama diartikan tadi. Kalau waktunya nanggung dikatakan lama ya belum lama gitu ya. Dikatakan belum lama kok ya sudah lama. Nanggung gitu ya. Maka nggak usah diartikan. Ya, karena itu nggak usah diartikan. Begitu. Baik. Hanya saja mindset kita harus memahami bahwasanya itu sudah terjadi gitu ya. Ketika diberi kana itu sudah terjadi. Hai insyaallah. Bisa dipahami ya? Nah. Intinya nanti ada pada poin 3 ini. Silakan dibuka di halaman 4 setelahnya. Nah ini yang paling penting ini. Yang ketiga, harap diperhatikan. Poin 3 ini harus paham. Ini bahaya kalau nggak paham ini. Harus paham ini poin 3 ini. Jika suatu kalimat mengandung waktu lampau dan tidak ada fi'il madhi yang menunjukkannya, maka wajib diberi kana. Wajib hukumnya. Dan ini mohon maaf, banyak orang yang tidak mengerti penggunaan kalimat ini. Sekali lagi, jika suatu kalimat mengandung waktu lampau, ya,
dan belum ada atau tidak ada fi'il madhi yang menunjukkannya, nggak ada fi'il madhinya, maka ini wajib diberi kana dalam penulisannya. Contoh mohon diperhatikan. Kepala sekolah di kantornya baru saja. Kepala sekolah di kantornya baru saja. Mana waktu lampaunya? Baru saja. Itu sudah lampau, baru saja itu. Sudah terjadi. Oke. Terus apakah ada fi'il madhinya pada kalimat itu? Tidak ada. Ya, tidak ada fi'il madhinya. Maka yang seperti ini nanti dalam penulisannya wajib diberi kana. Ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan kepala sekolah di kantornya baru saja, tidak boleh hanya mengatakan al-mudiru fi maktabihi qabla qalilin, gitu nggak boleh. Harus ada kananya. Kanal mudiru fi maktabihi qabla qalilin. Nah, begitu, diberi kana dulu. Kalimat yang salah, nah itu saya tulis gede kalimat yang salah. Biar ketok begitu ya. Ya terlihat. Kalau masih belum terlihat ya teman berarti. Saya sama. Nah itu kalimat yang salah. Nah ini saya buat gede biar menjadi tanbih gitu ya. Jadi peringatan. Nanti kalau masih salah ya sudah walau alam gitu ya. Al-mudiru fi maktabihi qabla qalilin. Nah ini kalimat yang salah. Kenapa? Kalimat itu ada waktu lampaunya, yaitu qabla qalilin, dan gak ada fi'il madhinya. Maka yang seperti ini wajib diberi kana. Ya, kanal mudiru fi maktabihi qabla qalilin. Paham? Bisa dipahami ya? Air. Contoh kalimat yang lain. Imam di dalam masjid 1 jam yang lalu. Imam di dalam masjid 1 jam yang lalu. Mana waktu lampaunya? 1 jam yang lalu. Itu waktu lampaunya. Apakah ada fi'il madhinya? Tidak ada. Maka ini juga wajib diberi kana. Jadilah kanal imamu fil masjidi qabla sa'atin. Kanal imamu fil masjidi qabla sa'atin. Ya. Kalimat yang salah adalah al-imamu fil masjidi qabla sa'atin. Ini keliru kalimat ini. Kenapa? Ada waktu lampaunya itu qabla sa'atin dan tidak ada fi'il madhi yang menunjukkannya, kok tidak ada kana. Nah ini keliru. Bisa dipahami ya? Akhir insyaallah. Nah. Dengan Hafidz Sutanto. Ini nanti kalimat ini perlu ada kana atau tidak. Ibuku memasak di dapur 2 jam yang lalu. Ibuku memasak di dapur 2 jam yang lalu. Ada kana atau tidak? Wajib ada kana atau tidak? Ibuku memasak di dapur 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu itu waktu lampau. Silakan dijawab. Wajib diberi kana atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa alasannya? Karena ada fi'il madhinya. Betul. Ada fi'il madhi yang menunjukkannya. Iya. Mana fi'il madhinya, Hafid? Memasak. Memasak. Ya betul. Insyaallah. Ya, kita cari korban berikutnya. Aulia. Pamanku adalah pedagang besar di Cina. Misalnya, pamanku adalah pedagang besar di Cina. Wajib diberi kana atau tidak? Pamanku adalah pedagang besar di Cina.
Wajib, Ustaz. Wajib. Kenapa? Alasannya apa? Ternyata benar, saya dapat korban malam ini. Wajib, Ustaz. Ya, wajibnya kenapa, Aulia? Alasannya apa? Pamanku adalah Pamanku, pedagang ya, besar di Cina. di Cina. Kenapa kok wajib diberi kana? Ada waktu lampaunya tidak itu, Aulia? Kalimat itu. Ada waktu lampaunya atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Ya, tidak ada waktu lampaunya. Berarti kalau tidak ada waktu lampau, wajib atau tidak diberi kana? Wajib diberikan, Ustaz. Terus wajibnya kenapa? Wajibnya. Aturan yang mana itu? Yang keempat. Iya, Ustaz. Aturan yang mana itu? Yang keempat. Buatan antum sendiri. Sebentar, saya tanya sekali lagi, Aulia. Pada kalimat itu ada waktu lampau atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti tidak wajib diberi kana. Ya, Aulia. Aturan yang berapa itu tadi? Aturan yang Yang kedua. Yang kedua. Nah, dibaca itu. Jika suatu kalimat tidak mengandung waktu lampau, maka tidak perlu diberi kana. Tidak harus diberi kana, tidak wajib. Ya, Aulia ya. Nah, begitu. Oke. Khair insyaallah. Berikutnya, Kaisar. Pemuda itu di masjid 5 menit yang lalu. Pemuda itu di dalam masjid 5 menit yang lalu. Wajib diberi kana atau tidak? Wajib, Ustaz. Wajib. Wajib. Kenapa? Karena nggak ada fi'il madinya kayak di situ. Ada waktu lampaunya. Cuman nggak ada fi'il madinya. Betul. Ada waktu lampau dan tidak ada fi'il madinya. Yang seperti ini wajib diberi kana. Ini aturan yang ketiga, poin ketiga. Baik, insyaallah. Bisa dipahami ya, rekan-rekan semua? Ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan? Aulia masih ada yang dibingungkan, Aulia? Bentar, saya tanya Aulia dulu. Sudah ya, baik insyaallah. Mungkin tadi ada agak sedikit ngelamun mungkin antum. Baik, ya sepertinya ada yang bertanya tadi, monggo. Yang nomor satu. Tanya Ustaz. Firman dulu, silakan Firman dulu, monggo. Yang nomor satu Ustaz ini, kalau maka kalimat tersebut tidak harus, berarti bisa saja dimasuki oleh kana. Bisa, bisa. Nanti ada maknanya tersendiri. Nah. Bisa. Cuma itu tidak perlu kita bahas ya, tidak masuk dalam pembahasan ini. Kalau dikatakan tidak harus berarti ya boleh-boleh saja. Sudah ada fi'il madhinya kok tetap diberi kana itu boleh. Ya. Nah. Misalnya begini, misalnya kana Muhammadun ya. Kana Muhammadun ta'allamal arabiyyata ya bimakkata, misalnya begitu. Kana Muhammadun ta'allamal arabiyyata bimakkata. Nah, itu artinya dulu Muhammad belajar bahasa Arab di Mekah. Nah, gitu ya. Nah, menunjukkan waktu kejadiannya sudah lama ya.
Dan memang dalam kalimatnya membutuhkan kata belajar, yaitu ta'allama. Sehingga mau tidak mau ya harus ada fi'il madhi, sekaligus ada kananya juga. Begitu ya, Firman ya. Nah, Ustaz. Oke. Ada lagi tadi sepertinya, monggo. Nah, Ustaz, untuk yang poin Oke. 3 ini berarti untuk kanannya diabaikan tanpa ada arti gitu, Ustaz ya. Betul, ya, diabaikan saja. Diabaikan saja. Nah, itu hanya sebagai kewajiban untuk memberi kana ketika terpenuhi tuntutannya, yaitu ada waktu lampau dan tidak ada fi'il madhinya. Begitu. Seperti yang saya katakan tadi, karena itu kalau memang tidak butuh diartikan, nggak usah diartikan. Ya, kalau waktunya sudah lama gitu ya, cocok diartikan dulu, ya, diartikan boleh. Dulu atau dahulu gitu ya. Kalau belum begitu lama, diartikan tadi juga boleh. Kalau waktunya nanggung, atau kalau mau diartikan kok malah nggak cocok, nggak usah diartikan. Gitu. Jadi fleksibel saja. Baik, ada lagi rekan-rekan? Ampun, baik kita lanjutkan dulu. Catatan itu ya, mohon diperhatikan. Oke, ada sepertinya. Ada yang bertanya sepertinya? Siapa ini? Gak di-mute ya mungkin ya. Kholis, tolong di-mute Kholis. Siapa lagi tuh? Pak Murtaji. Tolong di-mute Pak Murtaji. Ampun. Oke. Kholis mana ini Kholis? Belum di-mute itu. Baik, kita lanjutkan. Catatannya ya. Dalam tinjauan ilmu nahwu atau bahasa Arab, waktu terbagi menjadi 3. Nanti di bab-bab setelahnya akan saya singgung lagi masalah ini. Masalah waktu ini ya. Nanti kalau kita sudah bicara masalah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, nah itu melibatkan pembahasan ini. Masalah pembagian waktu. Nah, dalam tinjauan ilmu nahwu, bahasa Arab, ya, waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, qoblat takallum atau dinamakan qoblal kalam juga boleh. Qoblat takallum atau qoblal kalam sama esensinya. Qoblat takallum itu sebelum berbicara. Ya. Kemudian yang kedua, indat takallum saat berbicara, dan ba'dat takallum setelah berbicara. Ini adalah batasan waktu menurut nahwu. Gitu. Jadi misalnya waktu lampau itu bukan yang setahun yang lalu, bukan begitu. Oke. Nanti ada ini, ada batasannya nanti, ya. Jadi nanti istilah-istilah waktu yang digunakan ya ini batasannya, ya. Qoblat takallum, indat takallum atau ba'dat takallum, begitu. Ya, ini adalah patokan-patokan waktunya. Yang pertama, qoblat takallum itu digunakan untuk batasan waktu al-madhi, yaitu waktu lampau atau sudah terjadi. Jadi dinamakan waktu lampau itu adalah qoblat takallum, sebelum berbicara telah terjadi, nah itu namanya al-madhi, begitu. Jadi batasan waktu al-madhi, waktu lampau itu adalah sebelum berbicara. Sudah kejadian dulu baru ngomong, kan begitu ya? Ini namanya qoblat takallum. Gitu. Halaman setelahnya mau dilihat. Indat takallum, yaitu digunakan untuk batasan waktu al-hal atau al-hadir, yaitu waktu sekarang atau sedang terjadi. Namanya sekarang itu ya berarti ketika ngomong. Ya, ketika ngomong itulah yang disebut waktu sekarang. Ya, istilahnya al-hal atau al-hadir itu sama. Di sebagian kitab ada yang menggunakan al-hal, kitab yang lain menggunakan al-hadir. Begitu.
Dan yang ketiga, ba'da takalum digunakan untuk batasan waktu al-mustaqbal. Ya, al-mustaqbal itu waktu yang akan datang atau akan terjadi. Ya. Nah, jadi namanya ba'da takalum maksudnya bicara dulu baru kejadian. Nah, makanya waktunya al-mustaqbal. Gitu ya. Jadi bisa dipahami latar belakang kenapa kok dikatakan ba'da takalum, inda takalum, qabla takalum. Nah, seperti itu latar belakang. Baik. Nah, terkait fi'il terdapat rincian batasan waktu dengan menggunakan itu tadi. Ya. Waktu al-madhi yaitu yang qabla takalum tadi itu nanti digunakan untuk fi'il madhi. Kemudian waktu al-hal atau al-hadir itu digunakan untuk fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari', al-hal atau al-hadir, dan al-mustaqbal itu digunakan untuk fi'il amr dan fi'il mudhari'. Itu ada keliru, apa kurang ini ya, kurang ini. Ngetiknya kurang itu ya. Bisa ditambahin sendiri ya. Jadi al-mustaqbal itu digunakan untuk fi'il amr dan juga fi'il mudhari'. Ya, tolong ditambahin sendiri di situ. Nanti di pembahasan fail-fail nanti akan ketemu lagi ya istilah-istilah ini. Jadi waktu al-madhi yang ada pada qabla takalum itu nanti digunakan untuk fi'il madhi. Waktu al-hal atau al-hadir yaitu inda takalum digunakan untuk fi'il mudhari'. Sedangkan waktu ba'da takalum al-mustaqbal itu untuk fi'il amr dan fi'il mudhari'. Ya, jadi untuk fi'il mudhari' nanti ada dua waktu. Bisa al-hal, bisa al-mustaqbal. J, baik, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Untuk latihannya insyaallah pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup majelisnya, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Cukup ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.